sejak kita menjadi guru, satu yang harus kita lakukan adalah tidak berhitung dengan Tuhan. Satu, tidak boleh berhitung dengan Tuhan. Yang kedua, berusaha yang terbaik. Nanti biar Tuhan yang menentukan hasilnya. Saya sebenarnya pertama kali saya mengucapkan terima kasih karena dianggap kalian dapat menginspirasi kalian menjadi orang yang dari ke sekian banyak guru, tentu bukan yang menjadi suatu kebanggaan bagi saya, masih diingat terutama oleh alumni bahwa saya bisa menginspirasi dia, katanya jadi guru inspirasi, padahal saya sendiri kadang-kadang untuk melangkah saja masih mikirnya banyak salahnya. Tetapi prinsip saya ketika banyak salah, atau itu kita jelas orang tidak akan pernah tahu benar kalau tidak pernah salah, dan lebih baik kaki yang melangkah satu akan lebih baik daripada hanya di angan-angan saya mau pergi kemana tapi hanya berhenti di angan-angan. Lebih baik saya ketika saya melangkah, entah yang saya langkah itu salah atau tidak, tapi saya sudah tahu dan itu merupakan sebuah konsekuensi. Tidak hanya diangan, tetapi saya sudah bisa membuktikan, menyetarakan antara keinginan dengan yang saya lakukan, gitu. Saya doanya ke Tuhan, saya mau kuliah dengan pakai alma mater kuning, maka saya diterima di UI, Universitas IKIP Negeri Semarang, kan jaketnya kuning. Nah, dari tes itu saya masuknya ke akuntansi, tetapi saya merasa salah jurusan ketika mau skripsi. Susah ternyata akuntansi. Harus punya itu tadi, saya harus punya keinginan untuk jadi guru. Kalau saya dulu udah jadi guru, tapi jadi guru juga niatnya saya tidak ingin jadi guru karena memang tidak bisa bicara. Dulunya tidak bisa bicara, sangat tidak bisa bicara, saya pendiam. Tapi ketika saya masuk IMAPEM, saya bisa bicara, jadi guru. Sekarang malah kalau kalian salah nggak bisa, ya enggak? Taunya. Dan bahkan ketika saya bisa mendapat tawaran menjadi dosen, saya melepaskan jadi guru itu maneman. Meskipun saya merasa di guru itu semakin lama semakin luar biasa mengerikan. Artinya sejak kita menjadi guru, satu yang harus kita lakukan adalah tidak berhitung dengan Tuhan. Satu, tidak boleh berhitung dengan Tuhan. Yang kedua, berusaha yang terbaik. Nanti biar Tuhan yang menentukan hasilnya. Saya melihat karakteristik yang berbeda ini adalah sebagai sebuah anugerah, bahwa sebenarnya kita mencari atau kita sedang diminta Allah untuk mengantarkan anak ini mencari tahu dia punya kelebihan di mana. Karena masing-masing manusia itu punya kelebihan dan kekurangan, asal dia mau membuka hati untuk dia paham. Oh, aku begini, aku begitu, kan ngocoknya gampang tuh, tapi nek ngocok awak dhewe kan nggak bisa. Nah, nanti pada awal kita masuk setelah kontrak kerja itu pasti kita akan menemukan tipikal, kita tidak bisa membuat satu metode pengajaran untuk satu kelas dengan kelas lainnya sama, tidak bisa. Ada kelas yang dia memang harus dibuat strength, ada kelas yang
kalau sudah strength malah kita ditinggal Superman yang drosor tidur begitu. Nah, jadi saya baik di ghosting maupun di luring maupun di daring nggak masalah kok, kamu nggak ngikutin saya bercerita kamu tidur monggo, yang jelas ketika saya ada proyek kerjakan sesuai waktu, saya begitu. Atau ketika kamu tak tanya jawab, silahkan kamu tanya Mbak Google, kamu tanya Yahoo, kamu tanya orang lain, silahkan, tapi ketemunya adalah yang saya minta itu harus kamu selesaikan gitu. Kamu bagaimana mendekat kepada para peserta didik secara emosional. Kalau dari segi ilmu, Google Brandly sedetik sudah ada jawab. Kemudian tugas kamu kasih project, kamu misalnya tidak ingin mencari soal, cari di Google, soal sudah banyak. Nah, kamu bagaimana memposisikan dirimu biar tidak digantikan oleh mesin. Artinya ketika kamu belajar, raihlah belajar yang apapun yang kamu senangi, tambahkan dirimu jadi plusnya. Itu yang saya selalu inginkan ke kalian seperti itu ya Mas Mbak ya. Jangan lupa untuk selalu mengembangkan diri gitu aja.